Jadi, wes, Wih. api narik ke setengah edan guys. Ini. Wow. Iya panang, Assalamualaikum sobat-sobat dimanapun Anda berada. Memasuki musim baratan, memang sulit mendapat kesempatan untuk memancing di laut. Tetapi kami mencuri-curi kesempatan ketika ada celah di mana cuaca ekstrim sedikit mereda. Itulah saat-saat break monsoon. Kali ini kami memilih untuk kembali memancing di Pantai Cirewang, Kabupaten Subang. Lokasi ini dipilih karena sangat memungkinkan bagi kami untuk dapat berlindung ketika terjadi angin kencang dan ombak cukup besar. Tetapi kami tetap bisa memancing, yaitu di sekitar Lagun Cirewang. Seperti biasa, kami berangkat malam hari, menyusuri jalan-jalan tanah berlumpur menuju kampung nelayan Cirewang, Desa Pangarengan, Kecamatan Legon Kulon. Meski harus bergelap-gelapan dan menembus rapatnya semak-semak yang menutupi jalan, kami tetap bersemangat. Setelah 1,5 jam berlayar menyusuri kanal, malam itu kami mulai memancing di sekitar lagun. Dan udah lama. ya, seekor giligan menyambar umpan. Oh, iya, Giligan atau yellow croaker merupakan ikan yang masih berkerabat dengan gulama dalam famili Scianidae. Keunikan ikan ini memiliki sel pigmen xanthophore, penghasil warna keemasan, dan sel iridofor sebagai pemantul cahaya. Sehingga ketika lingkungan airnya gelap atau suhu airnya turun, warna kuning tubuh ikan ini tampak berkilau. Jenis ikan ini hidup berkelompok dan menyukai perairan berlumpur atau berpasir. Itulah sebabnya lingkungan perairan seperti Lagun Cirewang ini menjadi habitat yang cocok bagi mereka. Giligan tuh. Dah ya dari sini. Iya. Emang dia mau sami nukarar itu kan di malah itu kebagian. Aduh.
Itu iya. Itu lama. Padahal pada cicing kalem. Coba ayatan aja. Cicing sampai biru. Panung. Begitu fajar menyingsing, kami bergerak sedikit ke tengah. Matahari merah tampak mengintip di balik selimut tipis awan mendung. Gelombang laut mulai terasa mengguncang. Semoga saja tidak terjadi angin kencang dan gelombang besar yang datang tiba-tiba. Di musim baratan atau western monsoon, fenomena semacam itu sering terjadi. Saat ini memang baru memasuki masa awal musim baratan. Puncaknya akan terjadi sekitar bulan Desember hingga Februari. Gerak edar semu matahari antara Oktober-Maret berada di belahan selatan dari Khatulistiwa yang meningkatkan suhu udara di wilayah ini, sehingga tekanan udaranya menurun. Sebaliknya, di belahan utara terjadi penurunan suhu dan peningkatan tekanan udara. Hasilnya, angin dari belahan utara berhembus kencang ke belahan selatan. Wilayah Indonesia di bagian selatan Khatulistiwa pada musim ini mengalami tiupan angin dari arah barat-barat laut ke timur tenggara. Di sepanjang pantai barat Sumatera, angin bertiup kencang dari Samudra Hindia yang terbuka, memasuki perairan Laut Jawa, bertemu dengan angin dari arah Laut Cina Selatan, memasuki wilayah sempit antara Pulau Jawa dan Kalimantan, sehingga terkonsentrasi dan mengalami efek pengerasan. Inilah yang menyebabkan kecepatan angin di Laut Jawa ke arah timur meningkat, yang akhirnya mendorong tingginya gelombang longitudinal dan transversal air laut. Di sepanjang musim baratan ini, ada saat-saat di mana kecepatan angin melemah, tinggi gelombang menurun, cuaca relatif cerah, suhu dan kelembaban udara meningkat. Saat itulah disebut jeda monsun atau break monsun. Biasanya para angler kita menyebutnya waktu colongan. Ya. Tiba di spot berikutnya, kami disambut oleh sambaran bird javelin. Bukan kerok. Sensasi sambarannya yang khas langsung terasa. Waduh, ayah euy. Pesisir Laut Jawa yang memiliki dasar berpasir hingga kedalaman 75 meter menjadi habitat yang luas bagi ikan ini. Di habitatnya yang terlindungi, spesies yang berkerabat dekat dengan saddle gran ini bisa mencapai panjang 80 cm dengan bobot hingga 5 kg. Kembali barrel javelin berhasil diangkat. Entap. Aduh. Jadi, aduh. Kan kerok ya, pernah jarak itu. Kali ini, 2 ekor sekaligus. Waduh. Wow, man. Kemakan nuhun. Ada apa? Ya, ini juga. Lumayan ya, nak. Di mana ada javelin fish, biasanya di sana ada crescent granter. Wow. Benar saja, seekor crescent granter terkecoh umpan.
Ikan pemburu Euryhalin yang dapat mentolerir salinitas air hingga 70% ini, selain sebagai predator, juga bertindak sebagai pembersih ektoparasit pada ikan-ikan yang lebih besar. Ikan-ikan ini menyukai dasar perairan berpasir yang jernih, sementara juvenilnya lebih senang bermain-main di permukaan. Wih, joran melengkung guys. Wih, Abi narik ke setengah edan guys. ini melengkung jorana. Waduh, Mana ikannya Pak? nangkung. Itu, widih. Aduh. Pak, gede Pak, Selamatkan, selamatkan. gede Pak, gede Pak. Lumayan Pak. Ade, Yuna. Nah, dipotokin. Oh, lepas Pak. Wah, sarua euy. Habis lepas Pak. Oh, lepas. Menjelang tengah hari, kami berpindah spot. Udah resep ngemplan. Dan ikan yang diharapkan pun menyambar umpan. Wes. Moses Snapper. Ikan berbintik hitam di dekat ekornya ini hidup bergerombol di perairan laut berterumbu karang hingga kedalaman 80 meter dan tersebar di perairan laut Asia Tenggara, mulai dari Teluk Thailand hingga Tonga dan dari selatan Jepang hingga Australia. Pada ikan dewasa, tanda bintik hitamnya lambat laun memudar hingga tidak nampak. Kehadiran ikan ini sangat berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Tadinya putih payun baru. Intervensi. Karena lapak sisi kanan perahu kurang beruntung, akhirnya mereka pun menyerbu sisi kiri perahu. Bener ah. Silu kali weh. Kan diri banyak tuh ya untuk menurun. Dan satu persatu joran disambut sambaran Moses Snapper. Iya panang Naon? Oh. Hei. Kalem lah. Kalem. Aloh. Nah, jangan ketinggali. Hei. Ketinggalan lah dia luhur. Wah. Woi, badak ieu mah badak tuh. Woi. Walah eta mah bared. Oh, berarti terlombok renungku. Wah, oi. Aduh, ternyata ya. Nang teu kuateun. Banget itu. Aduh, Allah. Kalau. Oh, Bagaimana dengan si empunya lapak, bro? Dia hanya termenung sambil ngudut. Terima kasih sudah setia menyaksikan keseruan petualangan kami.
Stay tuned in Giriwil Mania Channel.